bagus bahwa selama ini kan mazhabnya Pak Surya Paloh itu selalu mazhab kemenangan. Siapapun yang bakal menang itu yang didukung, kan gitu. Dan sah-sah saja ya. Dan sah-sah saja. Kan membuat partai politik ya masuk partai politik kan untuk berkuasa, gitu. Setelah berkuasa baru berpikir untuk melakukan sesuatu. Sudah barang tentu untuk berkontribusi terhadap negara. Gitu. Dan Pak Surya Paloh kan juga punya keinginan partainya tidak lagi menjadi partai mediocre gitu ya. Partainya tidak lagi menjadi partai di atas 3 besar. Dia kan juga ingin partainya berada di 3 besar gitu ya. Untuk bisa 3 besar itu maka dia harus mendorong calon presiden yang potensial jadi dan dia pemain utama di situ gitu. Jadi dia lebih cerdas dari partai-partai yang lain. Iya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bersama Bapak Dr. Sutrisno Muslimin mengganggu sebentar di sela-sela acara seminar di Bogor kita. Karena ada hal-hal yang nampaknya cepat sekali terjadi satu perubahan sandiwara. Jadi kita tahu bahwa antara Paloh dan Bapak Mr. Presiden ini kan terjadi satu perang dingin atau perang beneran. Semua rakyat sudah tahu. Nah, tapi yang menjadi masalah bagi kita, mungkin pendukung-pendukung Bapak Anies Baswedan, sebaiknya mengambil sikap seperti apa? Apakah memihak salah satu atau bersikap netral? Ini biarkan saja, serahkan ini urusan kepada yang bertiga itu, saling mencopot menteri misalnya. Mungkin singkat tapi jawabannya mungkin agak berat. Iya, ini kita podcast di Bogor nih. Iya. Jadi memang hari ini tuh lagi ada rapat kerja daerah, rapat koordinasi daerah relawan Mas Anies di Bogor dalam rangka konsolidasi terus bagaimana supaya relawan ini semakin solid dalam rangka untuk memperjuangkan semangat perubahan. Ya, apa yang disampaikan tadi, ya menurut saya ini memang situasi yang sangat sulit ya. Situasi yang sangat sulit yang sekarang terjadi, di mana kita tahu lah ada hubungan yang kurang baik antara Pak Surya Paloh dalam hal ini Partai Nasdem dengan Presiden Jokowi. Ya mungkin kalau pertanyaannya kita mau ada di mana gitu ya, kalau menurut saya ya posisi Pak Surya Paloh ini kan posisi yang membela Mas Anies, orang yang secara konsisten mendorong agar Mas Anies ini jadi presiden. Kenapa Mas Anies didorong untuk jadi presiden? Karena dalam kacamata Pak Surya, Pak Anies ini kader bangsa terbaik sekarang yang bisa mengatasi persoalan bangsa ke depan. Kan kita tahu walaupun Pak Surya adalah bagian daripada pemerintah di 2014 dan di 2019, tapi kan dia melihat sebagai seorang negarawan, dia melihat pasca Pak Jokowi itu apa yang harus dilakukan. Makanya kemudian dia sodorkan alternatif. Bukan pilihannya Mr. Presiden, bukan pilihannya partai terbesar Indonesia, tapi pilihan dia, hasil ijtihad dia, hasil meditasi dia, bahwa Anies Rashid Baswedan lah yang akan bisa membawa Indonesia lebih baik, gitu. Dan Pak Surya konsisten untuk mendukung pemerintahan Pak Jokowi sampai selesai 2014. Nah, dalam konteks ini menurut saya kita sebagai relawan menurut saya ada dua menurut saya. Pertama, kita harus bersimpati kepada apa yang dilakukan oleh Nasdem. Nasdem sudah berkorban banyak, Pak Surya Paloh sudah berkorban banyak karena memang mendorong Mas Anies jadi presiden itu nggak mudah. Perlawanannya luar biasa, resistensinya luar biasa, kan gitu. Tapi di sisi lain, apa yang terjadi dengan
apa namanya ditersangkakannya Kominfo itu, menurut saya kita juga harus objektif. Kalau memang salah, ya salah gitu. Jadi kalau memang salah, murni salah secara hukum karena melanggar karena melakukan korupsi misalnya, maka harus ditindak. Kan itu yang dilakukan oleh kita tidak ada kompromi juga terhadap masalah korupsi. Kita tidak ada kompromi juga masalah korupsi. Makanya kan Mas Anies bilang bahwa ya usut tuntas. Kalau bisa ke akar-akarnya semua biar jelas duduk persoalannya. Gitu. Kita nggak akan melindungi orang-orang yang salah secara hukum. Kan gitu. Ya. Tetapi mohon aparat hukum harus adil. Penegakan hukumnya itu kan harus adil ya, artinya ya kalau memang orang itu bersalah ya katakan salah, siapapun yang salah harus ditindak, jangan ada diskriminasi karena dia koalisi dia nggak dieksekusi gitu ya, dia yang oposisi dia dieksekusi, kan begitu. Jadi perkataan Pak Surya Paloh mengatakan bahwa jangan tebang pilih itu maknanya apa? Atau dia juga mengetahui kunci-kunci orang-orang yang korupsi di seberang sana? Ya itu kan sudah jadi semacam rahasia umum ya, bahwa koalisi itu tajam ke oposisi gitu ya, kemudian lemah berhadapan dengan koalisi. Tajam ke musuh, ya kan? Tajam ke gitu. Jadi dan itu kan memang secara kasat mata memang seringkali mempertontonkan itu gitu. Jadi itulah yang menurut saya yang harus dihindari gitu. Ya mudah-mudahan kali ini motivasinya dasarnya gitu ya, bukan karena dia oposisi, padahal belum oposisi ya. Bukan karena dia oposisi, tapi karena memang dia korupsi. Gitu. Tapi rakyat ini saya lihat sangat menikmati sekali pertikaian ini. Tidak kurang dari seorang Pak Amin Rais mengeluarkan podcast yang cukup panjang, bahkan menganjurkan pada Pak Surya Paloh pokoknya harus hantam sampai habis. Ini gimana? Ya, saya sih lihatnya, saya pernah dengar podcastnya Pak Pandana Baban ya. Memang Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh ini kan punya karakter yang sama, karakter penyerang, gitu ya. Dan itu diperlihatkan oleh Pak Surya Paloh bahwa ketika terjadi seperti ini ya dia ayo, kalau memang mau dibuka kan begitu. Kalau memang melanggar hukum. Bahkan saya lihat Pak Surya Paloh juga tampil di media sosial ya dengan menyanyikan lagu lagu dangdut itu loh. Oh iya. Jangan sakiti. Iya. Jadi ya kalau memang sudah nggak suka ya jangan katakan ke siapa saja lah ya gitu. Jadi lagu itu tuh lagu dangdut lah ya. Aku bukan laki-laki apa lagunya itu ya. Itu kan sudah sindiran ya. Sudah satire tingkat tinggi lah itu. Jadi saya melihatnya bahwa memang publik sudah dipertontonkan hal seperti itu. Tapi kita nih sebagai pendukungnya Mas Anies ya harus objektif. Artinya apa? Artinya kita berharap bahwa pemerintah betul-betul menindak itu karena alasan hukum, gitu ya. Kalau memang karena memang oposisi dan salah, ya memang ditindak juga gitu. Harusnya yang koalisi juga begitu kalau ada. Sekarang agak penting ini. Menurut Pak Sutrisno tentu selaku lingkaran dari Mas Anies ini ya, Pak Surya Paloh itu sebenarnya memang kok ada semacam kayak taubat ya, sudah ada arah spiritual ingin membawa bangsa betul menjadi lebih bagus, kemudian mengusung Anies gitu. Itu memang seperti itu atau kecanggihan politik beliau bahwa dia ini Anies ini akan bakal didukung oleh masyarakat secara luas, ini harus saya amankan, seperti apa? Kalau menurut saya argumentasi kedua. Oh gitu ya. Iya, jadi Pak Surya Paloh itu kan seorang politisi yang basisnya bisnis. Jawabannya itu. Iya. Dia ini kan seorang politisi yang basisnya adalah bisnis. Intuisinya bagus. Bahwa
selama ini kan mazhabnya Pak Surya Paloh itu selalu mazhab kemenangan. Siapapun yang bakal menang itu yang didukung, kan gitu. Dari sah-sah saja ya. Dari sah-sah saja. Kan membuat partai politik ya masuk partai politik kan untuk berkuasa, Betul, gitu. Setelah berkuasa baru berpikir untuk melakukan sesuatu. Sudah barang tentu untuk berkontribusi terhadap negara. Gitu. Dan Pak Surya Paloh kan juga punya keinginan partainya tidak lagi menjadi partai mediocre gitu ya. Partainya tidak lagi menjadi partai di atas 3 besar. Dia kan juga ingin partainya berada di 3 besar gitu ya. Untuk bisa 3 besar itu maka dia harus mendorong calon presiden yang potensial jadi dan dia pemain utama di situ gitu. Jadi dia lebih cerdas dari partai-partai yang lain. Iya, gitu. Dia lebih cerdas dari partai-partai yang lain, iya. Ini intuisi politiknya gitu ya. Tapi di sisi lain, ya, dia punya nasionalisme yang tinggi. Dia punya spirit untuk membangun bangsa ini, kan gitu. Karena menurut saya Pak Surya Paloh itu kan seperti pengakuannya lah, dia sudah diberikan banyak oleh negara ini, iya kan? Dia sudah banyak diberikan nikmat oleh negara ini. Oleh sebab itu dia harus bisa untuk membalas kebaikan bangsa ini. Bagaimana caranya? Dia harus berbuat, dia harus berkontribusi. Bagaimana supaya masyarakat lebih sejahtera, negara lebih maju, gitu ya. Dan itu menurut saya terlihat betul dari keberanian dia, bukan tanpa resiko, sangat besar resikonya. Surya Paloh mendukung Mas Anies itu. Kan kita mendengar lah dari banyak testimoni, ada yang di bisnisnya ditutup gitu ya. Nah, itu kan sudah beredar. Usaha terbesarnya di Freeport. Iya, usia catering yang sudah 30 tahun yang lalu kan gitu ya. Ya gini, maksud saya itulah pejuang. Pejuang itu nggak takut dengan resiko, gitu ya. Petarung bener. Iya, dia cuma betul-betul petarung. Saya sepakat apa yang dikatakan Pak Pandana Baban ya, bahwa Surya Paloh itu petarung. Dia itu segala sesuatu dia udah hitung resikonya. Dia juga udah hitung resikonya bahwa dengan mengambil langkah semi oposisi gitu ya, karena 2 menteri yang masih di pemerintahan pasti akan ada konsekuensi. Dan konsekuensi terbesar yang sekarang dia hadapi ini adalah ya seperti ini. Ya memang cukup disayangkan ketika ada kadernya Pak Surya yang tidak bersih kan gitu ya. Karena ini memang celah dan ini juga jadi pelajaran kalau saya. Jadi kalau kita memang masuk di sebuah pertarungan politik, kita memang harus betul-betul menjaga betul ya amanah itu dengan baik. Karena hari ini kita boleh teman, besok bisa jadi lawan. Itu ini pelajaran buat kita gitu. Nah, sekarang ini masyarakat ini kan sudah mulai marah, yaitu seolah-olah katakanlah kekuasaan atau gerombolan dari di seberang sana itu betul-betul mau menjegal Anies itu. Nah, masyarakat ini masalahnya bukan masalah menjegal Aniesnya ini. Anies ini masyarakat melihat ini bisa menjadi apa ya, representatif atau menjadi pejuang yang mampu membawa aspirasi masyarakat itu. Dengan menjegal Anies ini kan berarti kan tidak menghormati rakyat gitu, yang sedang menunggu seperti ini.